Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Santet untuk Pelakor. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 2006. Kehidupan Yuyun bisa dibilang sangat nyaman. Tak lama setelah lulus kuliah, dia diterima di sebuah perusahaan yang sudah lama diidamkannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dijalani dengan penuh kebanggaan, terutama di desanya. Karena dulu, cara berpikirnya dan sang bapak banyak dicibir para tetangga. Sepetak sawah kecil sempat terjual untuk biaya kuliah, dan itu dianggap konyol oleh para tetangga, karena sebagai perempuan tak perlu bersekolah terlalu tinggi. Memang, walau bukan orang paling kaya di kampung, tapi di zaman itu Yuyun adalah satu-satunya sarjana, dan akhirnya mendapat pekerjaan yang bagus di Surabaya. Tapi, kenyamanan itu harus diiringi kerumitan yang luar biasa. Yuyun terjebak dalam sebuah pusaran yang berakhir dengan misteri penuh kengerian. Awalnya, tanpa sengaja, dia bertemu dengan Suratmi, salah satu tetangganya di sebuah restoran. Tentu Yuyun terkejut, karena tak menduga Suratmi ada di restoran sebesar itu, dan dengan penampilan yang sangat menawan. Di kampung, secara ekonomi, orang tua Suratmi jauh lebih miskin dibanding keluarganya, dan Suratmi hanyalah seorang lulusan SMP. Karena Yuyun bersama Pak Robert manajernya serta beberapa teman kerja, dia tak bisa ngobrol terlalu lama. Tapi setelah makan, dia sengaja pulang belakangan demi bisa menghampiri Suratmi. Ternyata Suratmi malu-malu, kemudian mengajak Yuyun menuju ke tempat kosnya. Di sana, sambil menunduk dan berderai air mata, Suratmi membuat pengakuan mengejutkan bahwa dia bekerja sebagai wanita malam di Surabaya. Dia mengaku tak mungkin lagi mengelak, karena tertangkap basah berpenampilan menor di restoran tadi, sekaligus memelas minta tolong agar semua ini dirahasiakan dari orang tuanya. Yuyun pun setuju, karena baginya mengadukan Suratmi tak akan membuat semuanya menjadi lebih baik, dan masing-masing orang memang harus bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatannya. Dan lagi, satu hal penting, Yuyun juga tidak sesuci itu. Beberapa bulan ini, dia juga tidak kalah kotor, karena menjalin hubungan terlarang dengan Pak Robert. Waktu pun berjalan, dan Yuyun menjadi semakin akrab dengan Suratmi. Bahkan sekitar sebulan setelah pertemuan mengejutkan itu, Suratmi pindah ke tempat kos Yuyun, dan mereka berdua menjadi makin dekat. Sejujurnya, Yuyun sendiri berada dalam situasi yang tidak kalah rumit. Entah karena takut kehilangan pekerjaan atau terbawa nafsu serta termakan rayuan maut, dia
menjalin hubungan dengan Pak Robert. Manajernya itu memang sangat menawan. Selain tampan dan kaya, dia begitu pintar dalam banyak hal. Wawasannya luas dan selalu asik dalam obrolan, serta sangat halus dalam merayu. Entah bagaimana awalnya, Yuyun pun jatuh dalam pelukan Pak Robert. Walau dia tahu ini salah, tapi semua kenyamanan tak bisa dipungkiri. Bahkan sudah beberapa kali Pak Robert mengajaknya berkencan di kamar hotel. Untungnya Bu Intan, istri Pak Robert, sama sekali tidak tahu. Pak Robert memang jauh dari suami setia. Yuyun bahkan tahu bahwa selain dirinya, Pak Robert punya banyak simpanan. Yuyun yang awalnya cemburu, akhirnya bisa berkompromi dengan perasaannya. Apalagi dia sangat sadar, hubungannya pun adalah sesuatu yang terlarang dan mustahil memiliki Pak Robert seutuhnya. Bagaimana akhir dari perjalanan kisah terlarang itu, dia telah pasrah dan menyerahkan semuanya pada putaran waktu. Yang penting, mereka berdua tetap tampil profesional dan yang utamanya tak sampai tercium oleh Bu Intan. Dan Pak Robert memang berhasil membuktikan kepintaran dan kelicikannya. Entah bagaimana caranya, Yuyun diperkenalkan pada Bu Intan. Dan akhirnya Bu Intan justru sangat percaya padanya. Tentu ada rasa bersalah yang luar biasa. Tapi ini adalah kesempatan yang tak bisa disia-siakan. Pada Bu Intan, Yuyun seringkali berpura-pura curhat betapa di kantor Pak Robert adalah manajer yang terlalu tegas dan keras, sehingga Yuyun serta teman-teman kerjanya merasa ketakutan dan selalu tertekan. Bu Intan yang termakan omongan itu justru menasehati bahwa dunia kerja memang seperti itu. Persaingan yang keras dan tuntutan menjadi profesional adalah sebuah keniscayaan. Tak lupa, Bu Intan berjanji akan meminta suaminya agar sedikit melunak pada bawahan-bawahannya, sehingga merasa tak terlalu takut dan tertekan. Suatu malam, ketika berkencan di sebuah hotel di Jogja, Pak Robert tertawa terbahak-bahak sambil memuji langkah Yuyun yang bisa menaklukkan istrinya. Secara karir, Pak Robert memang luar biasa. Sebagai manajer kepercayaan direktur, dia sering diminta berkeliling ke beberapa kantor cabang yang tersebar dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat. Seringkali, terutama ketika malam Sabtu dan Minggu, Yuyun diajak serta, walau tentu tanpa sepengetahuan Bu Intan. Hanya saja Yuyun tetap sadar, sebagai selingkuhan Pak Robert, dirinya bukanlah wanita satu-satunya. Tapi sekali lagi, semuanya tetap dijalani dengan nyaman. Sampai suatu ketika, ada yang mengejutkan Yuyun. Di tempat kosnya, Suratmi menunjukkan sesuatu. Katanya, dia mulai mengurangi aktivitas di tempat kerjanya, yaitu sebuah lokalisasi di kota Surabaya. Dan alasannya sungguh tak terduga, karena dia menjadi salah satu simpanan seorang eksekutif muda. Begitu menunjukkan foto, ternyata yang dimaksud adalah Pak Robert, manajer sekaligus selingkuhan Yuyun. Yuyun tentu sangat terkejut
tapi segera berhasil menguasai diri. Kembali dia sampai pada kesadaran bahwa hubungannya dengan Pak Robert pun adalah terlarang, dan tak pantas hal ini kalau sampai membuatnya cemburu. Tapi ada hal lain yang membuat kabar dari Suratmi menjadi terasa tak masuk akal. Secara fisik, Suratmi jauh dari kata cantik dan seksi. Suratmi yang sepertinya menyadari keterkejutan Yuyun lalu segera menimpali. Kali ini dengan pengakuan yang juga tak kalah mengejutkan, bahwa sejak awal bekerja sebagai wanita malam, dia memakai susuk pemikat dari seorang dukun sangat sakti di Banten. Yuyun yang terbelalak dengan pengakuan itu lalu memberanikan diri bertanya pendapatan selama ini, dan ternyata lebih besar dari gaji Yuyun. Kali ini tak bisa dipungkiri ada sakit hati dan dengki di hati Yuyun, karena dia harus bersusah payah kuliah demi mendapat pekerjaan yang ternyata pendapatannya kalah dari Suratmi. Tapi lalu dia segera sadar bahwa rezeki sungguh tak bisa dikalkulasikan secara otak manusia. Hari demi hari pun berjalan. Yuyun bisa merasakan bahwa Pak Robert mulai jarang mengajaknya keluar kota. Dan Pak Robert dengan jujur mengakui bahwa dia beberapa kali mengajak Suratmi. Kebetulan Yuyun memang bercerita bahwa Suratmi adalah teman satu tempat kos dan tetangga kamarnya. Tapi Yuyun tetap tenang. Minimal Pak Robert tak benar-benar meninggalkannya dan masih pula beberapa kali mengajak kencan. Dan yang tidak kalah penting, pekerjaannya tetap aman. Dan bahkan Pak Robert menjanjikan promosi jabatan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Tapi ada yang kemudian membuatnya khawatir. Ketika ngobrol dengan Bu Intan, Yuyun mendengar curhatan menyedihkan. Ketika itu Pak Robert sedang keluar kota bersama Suratmi. Yuyun memang sering ke rumah Bu Intan, terutama ketika libur kerja. Sepertinya Bu Intan semakin percaya padanya. Kali ini Bu Intan terlihat menangis. Katanya dia tahu Pak Robert sedang selingkuh, dan Bu Intan pun tahu siapa selingkuhannya. Yuyun sempat ketakutan, tapi lalu yakin bahwa dirinya tetap aman. Alangkah mustahil Bu Intan mengetahui hubungannya dengan sang suami karena justru curhat padanya. Berkali-kali Bu Intan menekankan bahwa dia telah mengetahui siapa si wanita itu, walau tetap tak mau menjelaskan pada Yuyun. Tapi Bu Intan merasa tak perlu mengambil langkah gegabah. Memang dia sadar berumah tangga selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak mungkin membuat suaminya mencari kehangatan di luar. Bu Intan juga mengaku tetap berusaha tampil sebiasa mungkin di depan Pak Robert. Intinya dia berpura-pura tidak tahu. Hanya saja Bu Intan merencanakan sesuatu, sambil mewanti-wanti pada Yuyun agar merahasiakan hal ini pada siapapun. Dan karena Yuyun sudah dianggap sebagai orang terdekat, Bu Intan meminta Yuyun menemaninya di rumah malam ini dan mengajak besok pagi berangkat ke sebuah desa kecil di Kabupaten Malang.
Katanya, di sana ada dukun sakti yang bisa dimintai bantuan untuk menuntaskan ini semua. Dari sorot mata dan suara tangisnya, terasa sekali betapa Bu Intan sangat sakit hati. Tentu sangat wajar sebagai seorang istri. Yuyun pun diselimuti banyak kegalauan, termasuk apa yang akan dilakukan Bu Intan di Malang, serta siapa wanita yang dimaksud. Suratmi pasti adalah salah satu tersangka, walau Yuyun tak bisa memastikan, karena seingatnya ada 4 atau 5 wanita lain yang juga menjadi selingkuhan Pak Robert, termasuk salah satu teman sekantornya, yaitu Wulan, gadis manis asal Ngawi yang berbeda divisi dengannya. Yuyun lalu pamit ke tempat kos untuk mengambil pakaian dan persiapan ke Malang besok pagi. Tak lama kemudian, dia pun kembali. Malam itu, Bu Intan tak henti-henti menangis. Katanya, selama ini Pak Robert adalah suami yang sangat romantis. Dan kejadian ini yang diketahui dari salah satu teman arisannya benar-benar sangat mengiris hati. Yuyun yang sebenarnya ikut merasa berdosa, bahkan sampai harus mengingatkan Bu Intan untuk segera beristirahat dan menghemat tenaga demi perjalanan ke Malang besok pagi. Keesokan paginya, yang kebetulan hari Minggu, mereka berdua pun berangkat. Bu Intan yang menyetir berkali-kali diingatkan Yuyun untuk lebih tenang, karena emosi berlebihan bisa berakibat fatal, termasuk keselamatan mereka berdua dalam perjalanan. Setelah beberapa jam, mereka pun sampai di sebuah desa yang cukup terpencil. Terlihat Bu Intan juga baru kali ini datang, karena harus bertanya ke beberapa warga sebelum sampai di rumah dukun yang dimaksud. Ternyata sang dukun belum terlalu tua, sangat jauh dari bayangan Yuyun sebelumnya. Umurnya mungkin sekitar 45 tahun dan masih terlihat bugar. Dia minta dipanggil dengan Mas Suryo. Dia mengaku belum menikah dan hidup sendiri di rumah kecilnya. Setelah obrolan awal yang singkat, tangis Bu Intan pun pecah. Pada Mas Suryo, dia mencurahkan semua beban pikirannya, yaitu tentang Pak Robert, suaminya yang selingkuh. Ada yang sempat membuat Yuyun takut, yaitu ketika Bu Intan mengeluarkan sebuah foto dan menunjukkannya pada Mas Suryo. Tapi Yuyun lalu merasa tenang ketika ekor matanya menangkap foto itu. Wajah wanita dalam foto itu tidak terlihat jelas, tapi rambutnya panjang terurai. Yuyun yang sempat khawatir dirinya yang diadukan bisa menarik nafas lega, karena dari dulu dia tak pernah memanjangkan rambut. Artinya dia 100% aman. Tapi lalu Yuyun teringat, Suratmi dan Wulan berambut cukup panjang. Juga 2 selingkuhan Pak Robert yang lain yang Yuyun tidak tahu namanya. Setelah Bu Intan mencurahkan semua sakit hatinya dan berhenti menangis, Mas Suryo membuat keputusan penting, dan di telinga Yuyun terdengar sangat menakutkan. Katanya,
ini adalah kejadian ekstrim dan harus diselesaikan secara ekstrim pula. Juga, kata Mas Suryo lagi, harus melalui ritual yang tidak biasa. Bu Intan yang sempat beberapa saat menatap Yuyun seperti meminta persetujuan. Tapi Yuyun hanya menggeleng karena merasa tak paham ekstrim seperti apa yang dimaksud oleh Mas Suryo. Lalu, tanpa persetujuan Yuyun, Bu Intan mengangguk sambil mengulangi lagi bahwa sakit hati yang dirasakan sangatlah luar biasa. Sempat hening sejenak dan Mas Suryo terlihat terdiam sambil pandangannya menerawang sangat jauh. Mulutnya terlihat komat-kamit yang mungkin sedang merapal mantra. Lalu dia meminta Bu Intan masuk ke kamar khusus setelah menanyakan lagi kemantapan hatinya. Mas Suryo lalu menutup rapat semua pintu dan jendela. Katanya, itu adalah bagian dari ritual yang sebentar lagi akan dilakukan. Untungnya, ada kipas angin kecil di ruang tamu untuk mengurangi rasa pengap. Oleh Mas Suryo, Yuyun diminta menunggu di ruang tamu, dan katanya ritual utama butuh waktu tak sampai 1 jam. Jantung Yuyun berdebar tak beraturan. Terlalu banyak kekhawatiran dalam pikirannya. Ekstrim yang dimaksud Mas Suryo sungguh tidak dipahaminya. Juga siapa yang akan menjadi sasaran kali ini, serta apa langkah yang akan diambil Mas Suryo dengan ritual ini, yang mungkin menyasar Suratmi, Wulan, atau entah selingkuhan Pak Robert yang mana. Tak lama kemudian, Mas Suryo juga masuk ke dalam kamar yang tadi dimasuki Bu Intan. Perasaan Yuyun semakin tidak nyaman. Apalagi tak lama kemudian ada asap kemenyan yang makin lama makin tebal dan jelas bersumber dari kamar itu. Sekujur tubuh Yuyun tiba-tiba gemetar, terutama karena tak lama setelahnya matanya menangkap kelebatan beberapa bayangan hitam yang entah itu makhluk apa, bersama suara-suara aneh yang sama sekali belum pernah didengarnya. Tapi dia ingat pesan Mas Suryo bahwa sebelum semua dinyatakan selesai, tak boleh ada pintu atau jendela yang dibuka. Artinya, Yuyun tetap harus duduk di ruang tamu dan dilarang keras keluar. Kelebat-kelebat bayangan hitam semakin sering melintas. Juga suara-suara aneh yang makin lama makin terdengar mengerikan. Yuyun terkunci dan tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati dia yakin makhluk apapun yang datang mungkin di bawah kendali Mas Suryo dan dirinya akan tetap aman. Sampai di satu titik ada yang jauh lebih mengejutkan. Awalnya perlahan, tapi makin lama semakin jelas terdengar ada suara rintihan dan berasal dari dalam kamar khusus itu. Yuyun mempertajam pendengarannya. Dia pun bisa menyimpulkan bahwa itu adalah suara Bu Intan yang makin lama makin tenggelam dalam
desah-desah kenikmatan. Yuyun lalu yakin ada yang tidak beres, tapi dia sadar tak bisa berbuat apa-apa. Yuyun semakin terkunci, sampai desahan-desahan penuh kenikmatan itu semakin nyaring di telinganya. Dan beberapa lama kemudian ada pekikan kecil yang lagi-lagi adalah suara Bu Intan. Yuyun tahu itu adalah teriakan puncak kenikmatan. Tak lama kemudian, Mas Suryo dan Bu Intan keluar kamar secara hampir bersamaan. Ada senyuman penuh kepuasan terkembang di bibir mereka berdua. Otak Yuyun tentu menjadi liar, apalagi suara dari dalam kamar tadi masih terekam jelas di ingatannya. Setelah mengulurkan amplop tebal yang pasti berisi uang, Bu Intan mengajak Yuyun pulang. Tak lupa, Mas Suryo meminta Bu Intan untuk datang minimal sekali lagi, agar semua ritual tadi sukses membuahkan hasil. Selama perjalanan pulang, Bu Intan terlihat berbinar-binar. Entah apa yang terjadi di dalam kamar tadi. Pada Yuyun, dia cuma mengatakan bahwa selingkuhan Pak Robert akan dihabisinya. Tentu kata-kata itu membuat Yuyun merinding, sambil berharap bahwa maksud Bu Intan adalah agar Pak Robert berhenti dengan semua selingkuhannya. Sebagai bawahan suaminya, Yuyun tentu merasa tak pantas bertanya apa saja ritual yang dilakukan di kamar tadi. Walau dirinya yakin pasti ada hal tidak senonoh. Sore harinya, mereka telah kembali tiba di rumah Bu Intan. Kabarnya nanti malam Pak Robert baru datang. Karena keletihan dan besok harus masuk kerja, Yuyun pun segera pamit. Sesampainya di tempat kos, kamar Suratmi masih terkunci dari luar. Artinya, Pak Robert pun belum pulang, dan mungkin mereka berdua sedang dalam perjalanan. Yuyun pun bersiap istirahat. Jujur, posisinya sebenarnya sangat pelik dalam pusaran kekacauan ini. Pada Bu Intan, dia harus menjaga rahasia perselingkuhan Suratmi dengan suaminya. Sedangkan pada Suratmi, dia juga merasa harus menjaga rahasia, terutama tentang perjalanan dengan Bu Intan tadi. Walau bisa jadi Suratmilah yang sebenarnya jadi sasaran. Belum lagi sebuah kenyataan lain, bahwa Yuyun sendiri adalah salah satu selingkuhan Pak Robert. Hari-hari pun berlalu, dan hubungan Yuyun dengan mereka semua masih sangat baik. Pak Robert juga menceritakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Berarti Bu Intan sangat pandai menyembunyikan semuanya. Mungkin tujuannya ke Malang hanyalah mempertahankan rumah tangga, sekaligus agar suaminya berhenti selingkuh. Dan mungkin itu yang dimaksud Mbah Suryo dengan kata menghabisi. Jumat malam, seperti biasa, Yuyun berkunjung ke rumah Bu Intan. Memang seperti itulah yang diminta. Minimal sekali atau 2 kali dalam seminggu, Yuyun diminta menemani ngobrol. Kata Bu Intan, Yuyun adalah sahabat ngobrol yang paling menyenangkan. Saat itu, Pak Robert
belum pulang kantor. Katanya ada rapat antar manajer yang sebenarnya Yuyun menduga dia sedang jalan dengan salah satu selingkuhan. Kali ini Bu Intan mengajak lagi Yuyun ke Malang, ke rumah Mbah Suryo, karena minggu pagi Pak Robert akan terbang ke Jakarta. Sayangnya Yuyun tak bisa menemani, karena tadi malam bapaknya menelpon dan menyuruhnya pulang. Dengan sangat sopan, Yuyun pun minta maaf, sambil berjanji akan menemani kelak ande Mas Suryo meminta lagi ke sana. Ternyata begitu Yuyun pulang, ada yang spesial kali ini. Bapak dan ibunya akan menjodohkan Yuyun dengan Mas Ridwan, anak salah satu tokoh di desa sebelah. Yuyun tentu terkejut, apalagi tak terlalu mengenal Mas Ridwan. Yang dia tahu hanyalah orang tuanya sangat berada, dan Mas Ridwan mempunyai usaha toko pakaian yang cukup besar dan ramai. Yuyun pernah beberapa kali ke sana. Kata orang tuanya, 2 hari lalu Mas Ridwan datang bersama bapaknya dan menyatakan niat awal untuk melamar Yuyun. Jujur, Yuyun merasa sangat tersanjung. Tapi dia meminta waktu pada bapaknya untuk memikirkan keputusan penting ini. Apalagi karirnya juga sedang bagus. Bapaknya sempat mengatakan bahwa Yuyun sudah cukup umur untuk menatap rumah tangga. Dan lagi beliau sudah merasa sangat bangga, karena selama ini Yuyun cukup sukses berkarir. Dan itu sudah membuktikan bahwa cibiran para tetangga dulu berhasil dipatahkan. Artinya Yuyun menikah bukan karena tidak bisa mendapat pekerjaan yang bagus. Alasan itu terdengar sangat masuk akal. Tapi lagi-lagi Yuyun meminta waktu. Walau jujur, sebenarnya Mas Ridwan adalah laki-laki yang baik, dan tak pernah terdengar kabar miring apapun tentang dirinya. Singkat cerita, Yuyun pun kembali ke Surabaya. Semua aktivitas berlangsung seperti sedia kala. Hanya saja dia merasa tawaran dari orang tuanya harus dipertimbangkan. Yang jelas, bapak dan ibunya pasti menginginkan yang terbaik untuknya. Dan mungkin pula sebagai anak tunggal, Yuyun diharapkan segera memberi cucu. Hari Selasa malam, Yuyun ke rumah Bu Intan karena paginya Pak Robert berpesan demikian. Malam itu, lagi-lagi Pak Robert belum pulang. Bu Intan langsung menyambut Yuyun dengan wajah berbinar. Katanya, dia sudah berangkat sendiri ke rumah Mas Suryo, dan semuanya berjalan lancar, bahkan lebih menyenangkan dibanding pertama kali ke sana. Di sini, otak kotor Yuyun lagi-lagi berjalan. Teringat kembali semua kejadian minggu lalu di sana. Bu Intan juga berkali-kali menekankan bahwa selingkuhan Pak Robert akan dihabisi. Lagi-lagi Yuyun merinding, karena kata itu yang dari minggu lalu tak jelas apa maksudnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Di tempat kos, dia juga sering ngobrol dengan Suratmi yang masih menjalin hubungan rahasia dengan Pak Robert.
Tapi Suratmi sepertinya juga belum tahu bahwa Yuyun juga masih beberapa kali berkencan dengan Pak Robert. Sampai suatu malam, Yuyun mengalami mimpi yang sangat aneh. Tak lama setelah dia tertidur, tiba-tiba merasa berada di dalam sebuah kamar. Aroma kemenyan tercium sangat menyengat. Lalu di depannya ada Mas Suryo dan Bu Intan. Yang paling mengejutkan, mereka berdua dalam kondisi tanpa berpakaian sama sekali. Yuyun yang entah kenapa tak bisa berbuat apa-apa, seperti dipaksa menyaksikan apa yang mereka lakukan. Terdengar lagi suara-suara desah kenikmatan seperti 2 minggu lalu. Yuyun hanya bisa terdiam, tapi lalu merinding ketakutan ketika tiba-tiba terlihat Bu Intan menggigit sesuatu. Di mata Yuyun, bentuknya seperti tubuh manusia tapi berukuran kecil, dan di matanya seperti boneka mainan. Dengan lahap dan ganas, Bu Yuyun mencabik-cabik tubuh itu dan lalu memakannya sampai habis tak bersisa. Ini benar-benar sangat memilukan. Apalagi sosok yang dicabik itu terdengar tadi melolong-lolong ketakutan. Yuyun hanya bisa menangis. Lalu tiba-tiba tubuhnya terasa disahut oleh seseorang. Yuyun makin ketakutan. Orang itu segera menggendongnya berlari keluar kamar. Dan setelah cukup jauh, mereka pun berhenti. Begitu orang itu berdiri di hadapannya, ternyata itu adalah bapaknya. Yuyun pun sontak memeluk sambil mencurahkan derai air mata yang makin deras di dekapan sang bapak. Ada perasaan lega yang luar biasa. Dengan nafas tersengal, Yuyun pun terbangun. Ternyata semuanya hanyalah mimpi, tapi terasa begitu jelas dan nyata. Keesokan harinya, Yuyun membuat keputusan. Karena dia yakin mimpi tadi adalah pertanda, dia pun mengutarakan niat pada Pak Robert untuk mengundurkan diri. Dia mengaku disuruh pulang dan akan dinikahkan. Pak Robert terlihat keberatan, tapi lalu menyetujui dengan alasan keputusan orang tua pasti yang terbaik. Tak lupa, Pak Robert mendoakan yang terbaik pula untuk Yuyun. Hanya saja, Pak Robert minta dia menghabiskan sampai akhir bulan ini, agar gajinya bisa dibayar penuh sebelum pesangon, sekaligus memberi waktu pada Pak Robert untuk mencari pengganti. Yuyun pun setuju. Malam harinya, Yuyun pamit pula pada Bu Intan bahwa sekitar 2 minggu lagi dia akan berhenti bekerja. Seperti Pak Robert, Bu Intan juga terkejut dan lalu mendoakan yang terbaik untuk Yuyun dan pernikahannya. Hari Sabtu pagi, Yuyun pulang kampung. Dia kemudian menyatakan siap menerima keputusan orang tuanya. Bapaknya pun sigap, segera menelpon Mas Ridwan dan kedua orang tuanya. Malam harinya, mereka datang dan langsung mencari hari untuk pernikahan. Kata Pak Anam, bapaknya Mas Ridwan,
niat baik harus disegerakan. Karena Yuyun mengaku harus menyelesaikan pekerjaan sampai akhir bulan, akhirnya ditetapkan. Pernikahan akan dilangsungkan di tanggal 5 bulan depan. Dan beberapa hari sebelumnya akan ada acara resmi lamaran. Pak Anam juga memberi kelonggaran Yuyun agar tak perlu pulang ketika acara lamaran. Yang penting, orang tua kedua calon mempelai telah bertemu secara resmi. Keputusan itu diterima semua pihak, termasuk Yuyun yang yakin bahwa ini adalah jalan terbaik keluar dari semua kekacauan. Jujur, dia juga merasa ingin mengakhiri semua kesalahan yang telah berkhianat kepada Bu Intan, yang selama ini sudah sangat percaya padanya. Juga, dia tak ingin semakin tenggelam dalam pusaran kekacauan kehidupan Pak Robert. Senin pagi, Yuyun tiba di Surabaya. Dia pun segera mandi dan bersiap masuk kantor. Di depan kamar, dia sempat ngobrol sebentar dengan Suratmi. Kali ini, Suratmi terlihat bersedih. Dan setelah ditanya, dia mengaku ingin mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Pak Robert. Katanya, walau sadar sebagai wanita nakal, dia tak ingin lebih lama lagi mengganggu rumah tangga orang. Yuyun pun terharu mendengar itu. Tapi karena waktu terbatas, dia segera berangkat ke kantor. Selama sehari itu, dia tak melihat Pak Robert. Yuyun menduga ada rapat penting antar manajer yang memang sering digelar di hari Senin. Malam harinya, Yuyun disambut oleh sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada kerumunan orang di tempat kosnya. Dan begitu bertanya pada ibu kos, ternyata ada kabar memilukan. Suratmi meninggal dunia. Dan yang lebih mengejutkan, kata ibu kos, kejadiannya tadi malam di rumah salah satu temannya. Yuyun gemetar karena kabar itu. Apalagi dia teringat betul tadi pagi masih ngobrol dengan Suratmi. Dan ada kabar pula yang tak kalah menakutkan, bahwa menurut ibu kos, tadi pagi Yuyun terlihat ngomong sendiri di depan kamarnya. Yuyun yang panik segera menghubungi Pak Robert. Dia minta izin ikut mengantar jenazah sahabatnya itu. Pak Robert pun setuju dan terlihat sangat terkejut pula dengan kabar itu. Keesokan harinya, Yuyun ikut pulang bersama rombongan jenazah. Pak Wardi dan Bu Retno, orang tua Suratmi, terlihat sangat terpukul dan tak henti-henti menangis. Berita yang diterima Yuyun, hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit menyimpulkan bahwa Suratmi mengalami gangguan pencernaan serius. Yuyun lalu teringat, Suratmi memang pernah beberapa kali mengeluhkan sakit perut padanya. Tapi sebagai wanita penghibur, tidak menutup kemungkinan dia terkena penyakit seksual yang menakutkan. Kemudian Yuyun tiba-tiba teringat kejadian di rumah Mas Suryo, yang ketika itu kabarnya selingkuhan Pak Robert akan dihabisi.
Kemungkinan itu memenuhi otak Yuyun dan membuatnya semakin ketakutan. Acara pemakaman pun berlangsung haru. Pada orang tua Suratmi, Yuyun memang mengaku sebagai teman satu kos. Hanya saja, karena kesibukan pekerjaan masing-masing, mereka jarang berinteraksi. Yuyun hanya mengatakan bahwa Suratmi memang bekerja di sebuah restoran cukup besar, yang memang dulu seperti itulah almarhum minta padanya ketika ditanya apa pekerjaannya. Waktu pun berjalan, dan kejadian memilukan itu semakin meyakinkan Yuyun bahwa dia memang harus segera berhenti bekerja dan menikah. Bu Intan sempat mengatakan bahwa suatu saat ingin ke rumah Mas Suryo lagi. Tapi tentu saja Yuyun tak lagi bisa menemani, karena harus mempersiapkan acara pernikahan. Entahlah, apakah Bu Intan tidak tahu Suratmi telah meninggal, atau hanya berpura-pura dan tidak pernah membahas itu. Sementara di kantor, Pak Robert terlihat murung beberapa hari. Yang jelas, Yuyun tak lagi terlalu peduli. Fokusnya hanya segera pulang dari Surabaya. Tibalah saatnya hari terakhir Yuyun bekerja. Suasana haru ketika Pak Robert ternyata menyiapkan sebuah acara perpisahan khusus. Bu Intan juga diajak serta di acara yang dilangsungkan di ruang rapat itu. Dengan air mata berderai, Yuyun menyalami satu persatu teman kantornya, juga Pak Robert dan Bu Intan. Dengan kompak, mereka semua mendoakan kelancaran pernikahan Yuyun. Tak lupa, Yuyun meminta agar teman-temannya bisa hadir di acaranya, yang kebetulan tepat di hari Minggu. Singkat cerita, Yuyun pun pulang kampung menyambut hari sakral pernikahannya. Sehari sebelum acara, handphonenya berdering. Ternyata Bu Intan yang menelpon. Setelah basa-basi bertanya kabar, Bu Intan berjanji besok akan datang bersama Pak Robert. Di sini, Yuyun teringat kembali semua dosanya, karena beberapa bulan menjalin hubungan terlarang. Lalu, Bu Intan juga mengabarkan sesuatu yang mengejutkan. Katanya, tadi sempat ke dokter kandungan dan dia dinyatakan positif hamil. Tentu, Yuyun ikut berbahagia, walau sesaat kemudian dia menjadi ragu. Apakah itu adalah anak dari Pak Robert? Juga teringat kembali sebuah misteri besar tentang meninggalnya Suratmi. Apalagi 2 hari sebelum pulang kampung, salah satu teman yang kebetulan bekerja di rumah sakit menceritakan sebuah rahasia, bahwa jasad Suratmi terlihat aneh dan sempat terlihat beberapa ekor belatung. Yuyun pun sontak menangis mengingat itu semua. Terlintas doa terbaik untuk almarhum Suratmi agar mendapat ampunan di alam sana. Juga ada rasa syukur karena dia berhasil keluar dari pusaran berbahaya hubungan terlarang dengan Pak Robert. Semua misteri itu tetap tak terjawab, sampai Yuyun kemudian sadar harus fokus
menyambut acara pernikahannya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Santet untuk Pelakor. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.